Kita nanti apa namanya? Langsung saja. Eh, kita nanti diberikan dua dua apa namanya sekuen ya, dua sequence, lalu kita mencari eh, subsekuen yang common subsekuen ya, yang paling panjang begitu. Itu saja intinya, cuman itu saja sebetulnya. Nah, cuman untuk penerapannya di mana ini penerapannya saya sendiri kurang tahu ya, mungkin di teknik barangkali ya bisa dipakai, diaplikasikan di teknik atau di mana ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari sangat belum belum terpikirkan. Oke, jadi judulnya adalah longest common subsequence ya. Nah, subsequence itu seperti apa? Jadi ada dua istilah, ada sequence, ada string, lalu ada subsequence, ada substring gitu ya. Nah, eh, misalkan ini diberikan sequence X seperti ini ya, misalkan seperti ini nih. Ini terdiri dari beberapa, terdiri dari sejumlah apa namanya, ya, sejumlah karakter atau huruf ya. Yang mana di sini sekuennya ini tidak harus bermakna gitu ya, tidak harus bermakna kan. Nah, dari sequence X ini yang terdiri dari satu, dua, ada 7 karakter, 7 huruf ya, itu subsekuennya bisa kita cari ya, bisa kita cari. Misalkan cuma satu huruf saja, misalkan A saja gitu, bisa atau B saja atau C saja dan seterusnya. Satu huruf itu juga subsekuen ya. Mungkin kalau 2 huruf ya kan ya, bisa saja AB ya kan ya, atau bisa saja AC ya, A dengan C ya kan. Bisa saja A dengan B yang ini. Bisa saja A dengan D yang ini, bisa saja A dengan A, bisa saja A dengan B yang ini, nah gitu kan. Bisa saja B dengan C, bisa saja B dengan B, bisa saja B dengan D dan seterusnya. Nah, gitu kan. Lalu bisa juga misalkan kita cari subsekuen yang terdiri dari 4 huruf, misalkan ya. Bisa A B C B, misalkan ya. Bisa A B C D, bisa A B A B dan seterusnya, ada seterusnya. Nah, kita bisa rumuskan bahwa dari sekuen yang terdiri dari n karakter begitu ya, maka banyaknya subsekuen itu bisa dirumuskan adalah sebanyak ini, 2 pangkat n-1 subsekuen yang bisa eh, yang bisa didapatkan dari sekuen itu ya. 2 pangkat n-1. Nah, n itu adalah banyaknya karakter, banyaknya karakter atau banyaknya huruf yang menyusun sequence tersebut, begitu ya. Nah, sekarang apa bedanya subsequent sama substring? Bedanya apa? Bedanya subsequent sama substring itu bedanya apa? Bedanya adalah seperti ini. Jadi kalau subsequent ya, saya misalkan contoh di sini ada AD. AD itu yang mana? AD. A itu karakter pertama, D itu karakter kelima ya. AD itu subsequent. Kalau substring nggak bisa. A terus D nggak bisa karena kalau substring itu harus karakternya itu harus ber apa ber tidak boleh lompat lah, tidak boleh lompat. Jadi kalau misalkan substringnya 2 huruf ya mungkin AB atau BC atau CB gitu ya. Kalau CD gitu bukan substring itu CD karena melompati huruf D, huruf B, CD. CD bukan substring tapi subsequent ya, subsequent dari X, C, D ya gitu kan. Tapi bukan substring gitu kan. Nah, demikian ya. Jadi beda subsequent dengan substring. Jadi beda. Bedanya apa? Nah, ini saya tuliskan di sini. Substring itu potongan yang berurutan. Potongan string ya, yang karakternya berurutan. Yang diambil itu pokoknya berurutan. Tidak boleh lompat. Gitu ya. Nah, kalau subsequent ya
Itu boleh lompat ya, boleh lompat. Yang penting indeksnya naik. Jadi subsequent adalah barisan karakter yang indeksnya itu naik. Indeksnya naik maksudnya kalau di sini misalkan ini misalkan ada indeksnya ya, misalkan ada indeksnya katakanlah ini A1, A2 sampai A7 misalkan ya. Nah, subsequent itu pokoknya indeksnya naik. Misalkan A1, terus A3, terus A5, terus A6, A7. Misalkan ini diganti aja A1, A2 sampai A7 gitu ya. Nah, kalau subsequent itu pokoknya indeksnya naik. Kalau indeksnya tidak naik, tidak strictly increasing itu berarti kan naik naik tegas gitu ya. Kalau tidak strictly increasing itu apa namanya? eh, bukan bukan subsequent ya, bukan subsequent. Jadi seperti itu ya. Nah, terus eh apa di sini kita akan mencari yaitu tadi dari dua sekuen yang diberikan kita akan mencari subsequent atau common subsequent yang paling panjang, yang paling panjang. Jadi sebagai contoh di sini misalkan sekuen yang pertama X yaitu A B C B D A B, lalu sekuen yang kedua Y yaitu B D C A B A ya. Dari dua sekuen itu maka LCS-nya itu subsekuen apa saja dan panjangnya berapa. Nah, gitu kan. Jadi mungkin subs longest common subsequent mungkin tidak hanya satu subsequent, tapi mungkin bisa lebih dari satu. Tetapi panjangnya adalah yang paling panjang, gitu kan? Nah, sekarang untuk mencari itu ada algoritmanya. Algoritmanya ya, algoritmanya seperti ini. Nah, algoritmanya ini belum algoritma ya. Oke, ini dulu secara umum nih. Misalkan sekuen X itu X1, X2 sampai dengan Xm ya. Jadi di sini apa namanya ya? Karakter-karakternya adalah X1, X2, X3, Xm gitu. Indeksnya naik 1 2 sampai dengan M. Lalu di sini Z. Z, ya kan Z1, Z2, Z3, ZK itu merupakan ini merupakan subsekuen dari X. Ya. Kapan Z ini merupakan subsekuen dari X bila bila setiap karakter dari set ini diambil karakter dari setiap karakter dari set ini yaitu set 1, set 2, set 3, set 4 sampai ZK itu masing-masing diambil dari X ya dan yang diambil itu indeksnya adalah strictly increasing naik naik tegas jadi ini mungkin yang diambil di Z1 itu X1 misalkan ya lalu Z2 itu misalkan X3 misalkan X3 lalu Z3-nya misalkan X4 misalkan ya lalu Z4-nya misalkan X10 misalkan ya dan seterusnya pokoknya anu indeksnya itu naik tegas begitu ya oke nah sekarang kalau definisinya kan ini. Jadi ini merupakan subsekuen dari X bila terdapat barisan indeks dari X, barisan indeks dari X ya, ini 1, 2 sampai dengan M. Misalkan ini dinamakan indeksnya itu ini I1, I2, I3 sampai IK ya. Sebentar. Z ini suatu subsekuen dari X bila terdapat barisan indeks dari X ya, barisan indeks dari X ini yang diambil dari X ini, yang diambil dari X jadi ada K indeks ini yang jelas. Ada K indeks. Kenapa ini ada K indeks? Karena setnya ini juga ada K indeks nih, 1, 2 sampai dengan K gitu kan ya, ada K indeks. Jadi bila terdapat barisan indeks dari X, misalkan ini I1, I2, I3, dan seterusnya sampai IK, di sini ada K indeks, yang strictly increasing, misalkan I1-nya 1, I2-nya 5, I3-nya 6, I4-nya 8, I5-nya misalkan 10, dan seterusnya, IK-nya misalkan berapa, begitu ya, pokoknya strictly increasing. Diambil dari indeksnya
karakter yang diambil dari indeksnya apa namanya eh, karakter-karakter dari X ini ya sedemikian sehingga untuk setiap J-nya juga ada K nilai 1, 2, 3, 4 sampai K berlaku bahwa berlaku bahwa X I ke J sama dengan ZJ. Maksudnya, maksudnya misalkan Z1 sama dengan X I1. Z1 sama dengan X I1. Misalkan Z1-nya ini X berapa? Misalkan X3 misalkan. Jadi I1-nya 3 gitu kan. Z2 misalkan Z2 di sini kan berarti X I2. Jadi misalkan X I2 itu misalkan X 5 gitu ya. Jadi Z2 sama dengan X5 berarti anu I2-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Itu yang dinamakan subsequent. Jadi saya ulangi, saya permudah yang dimaksud subsequent itu apa? Yang dimaksud subsequent dari satu sekuen itu adalah kumpulan karakter gitu saja yang diambil dari karakter-karakter dari sekuen itu, di mana karakter-karakter yang diambil yang membentuk subsekuen ini, indeks karakternya itu dari paling kiri ke paling kanan, indeksnya itu naik tegas, naik tegas ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah sekarang, oh secara umum nih, secara umum. Misalkan ada dua sekuen yaitu Y, katakanlah Y-nya ini karakternya ada N, dengan Y1, Y2 sama dengan YN. Lalu, bentar, Y-nya, oke, Y-nya ini ya, lalu X-nya ini, X1, X2 sampai dengan XM. Jadi X-nya ada M karakter yaitu X1, X2 sampai dengan XM. Lalu Y-nya ada dibentuk oleh N karakter yaitu Y1, Y2 sampai dengan YN. Lalu Z yang karakternya adalah Z1, Z2, Z3, ZK. Ini disebut common subsequent. Nah, artinya subsequent bersama ya. Subsequent bersama dari X dan Y jika jika Z-nya itu subsequent subsequent dari X dan juga subsequent jika jika Z itu subsequent dari X dan Z itu juga subsequent dari Y, namanya common ya kan? Oke, seperti itu. Nah, sekarang definisi ini secara definisi secara matematis ini. Secara matematis ditulis lagi misalkan X-nya ini, X1, X2, X3, Xm. Lalu Y-nya Y1, Y2, Y3, Yn. Ini M dan N ada kemungkinan bisa sama, bisa tidak sama. Apa namanya? eh, Nilai indeksnya ya. M dan N nilainya bisa sama, bisa tidak sama. Pokoknya sembarang. Oke ya, sembarang. Nah, sekarang bagaimana mencari LCS dari X dan Y? Ya. Bagaimana mencari LCS dari X dan Y? Mencari apa namanya? Ya LCS ya. Longest common subsequent yang paling panjang. Jadi tidak hanya common subsequent tapi longest common subsequent ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah tentunya logikanya seperti ini. Jika karakter terakhirnya ini sama, jika XM dan YN ini sama, sama ya, kalau sama ya, XM-nya dengan YN-nya sama, yaitu karakter terakhir dari X dan karakter terakhir dari Y itu sama. Ya. Nah, kalau sama, maka LCS dari X dan Y itu sama saja LCS dari X-nya kan X1, X2, X3 sampai XM toh. Sebelum XM tentunya XM-1 ya toh sebelumnya. Lalu yang Y juga demikian Y1, Y2 sampai YN. Sebelum YN tentunya YN-1. Nah, oleh karena itu karena XM dan YN itu sudah diketahui sama, maka LCS dari ini sama saja dengan LCS dari
anu X1, X2, X3 sampai Xm-1 yang Xm dikeluarkan nih, Xm-nya dikeluarkan. Xm dikeluarkan, ya toh. Xm dikeluarkan. Karena Xm dan Yn sama toh. Ini dikeluarkan, ini dikeluarkan. Yn-nya juga bisa diganti dengan Xm toh, ya kan? Lalu jadi sama dengan LCS dari X1, X2, X3 sampai dengan Xm-1 dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn-1. Nah, karakter terakhir yaitu Xm ataupun Yn yang nilainya sama, boleh diganti Xm, boleh diganti Yn, itu anu, ditaruh di luar artinya sebagai karakter terakhir di di LCS ini, Jadi LCS ini apa? Ditambahkan karakter terakhirnya adalah Xm atau Yn. Tulis sama saja karena Xm dan Yn sama. Gitu kan ya? Logikanya seperti itu. Sekarang kalau Xm dan Yn tidak sama, kalau Xm dan Yn tidak sama, yaitu kalau karakter terakhir dari X dan karakter terakhir dari Y tidak sama. Kalau tidak sama kenapa? Kalau bagaimana cara mencari LCS-nya? Kalau tidak sama, ya seperti ini. Kalau Xm dan Yn tidak sama, yaitu kalau karakter terakhir dari sekuen X dan karakter terakhir dari sekuen Y itu nggak sama ya. Maka untuk mencari LCS-nya adalah sama saja dengan LCS dari X-nya tetap utuh, Y-nya dikurangi satu, YN, ya. Dan LCS dari ini, X-nya dikurangi satu, karakter terakhir, yaitu XM-nya diambil, lalu Y-nya utuh. Nah, jadi LCS ini dan LCS ini mana yang paling panjang? Itulah LCS dari X dan Y, gitu ya. Jadi saya ulangi, LCS dari X dan Y, di mana X-nya X1 sampai Xm, Y-nya Y1 sampai Yn, dan diketahui Xm dan Yn tidak sama, maka untuk mencari LCS dari keduanya ini, kedua sekuen ini adalah sama dengan maksimum di antara dua LCS ini. Mana yang lebih panjang? Lebih panjang. Lebih panjang dalam artian apa? Karakternya lebih banyak. Nah, mana yang lebih banyak karakter yang menyusun kedua LCS ini? Yaitu LCS dari X utuh dengan Y dikurangi karakter terakhir, ataupun LCS di mana X-nya dikurangi karakter terakhir dengan Y-nya utuh. Nah, mana yang lebih panjang itulah sama dengan LCS dari X dengan Y. Gitu ya. Nah, untuk mencari itu maka ini algoritma. Ini algoritmanya. Jadi misalkan panjang dari LCS, ya, misalkan panjang dari suatu LCS dari barisan XI dan YJ itu misalkan di apa namanya, dikasih simbol C, I, J, jadi dalam bentuk matrik ini ya, dalam bentuk matrik ini. C, I, J ini kan apa, simbol matrik ya. Jadi matrik itu apa namanya, mempunyai sekian baris dan sekian kolom, sama di sini nanti mempunyai sekian baris dan sekian kolom, di mana setiap elemennya itu mempunyai nilai bulat tertentu. Ini nilainya bulat semua tentunya, nilainya bulat semua. Nah, nilai dari CIJ ini adalah nol kalau I dan J-nya sama. Jadi kalau I dan J-nya sama, sorry, 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 bukan I dan J-nya sama, salah, salah ngomong. Jadi CIJ ini sama dengan nol kalau barisnya I itu berarti baris ya. Kalau barisnya nol, di baris nol itu C 0, berapapun itu nilainya nol semua. Atau kolomnya nol itu nol semua. Jadi kalau di tabel, hmm, nih ini C 0, J ya, C 0, J dah. Ini kan baris nol kan? Ini kan baris nol. C 0, J baris nol, atau ini C I, nol ya kan, kolom nol ya kan, nol semua. Oke, cara ngisinya itu kan. Oke, kembali ke sini dulu. Terus jadi nilainya nol di baris nol atau di kolom nol ya, di baris nol yaitu I nol itu baris nol, atau J nol atau kolom nol. Oke,
Lalu CI, J nilainya bisa sama dengan CI min 1, J min 1. Oke, saya nanya dulu nih. CIJ itu elemen matriks C pada kolom I, ya pada baris I kolom J ya. CIJ, saya ulangi, elemen matriks C pada baris I kolom J. Oke? Maka kalau C I min 1, J min 1 ya elemen matriks C pada baris ke I min 1 dan kolom J min 1. Begitu kan? Ya kan? Begitu ya. Nah, jadi CI, J itu sama dengan CI min 1, J min 1. Jadi elemennya ini posisinya di mana nih? Barisnya satu sebelumnya, kolomnya satu sebelumnya. Ya kan? Jadi ini posisinya di mana? Di pojok kiri atas. Kiri atas kan? Ya. Ya kan? Misalnya ini CI, J, misalkan ini C2,3. C2,3. Berarti di sini C1,2 kan? C1,2 ya kan? C1,2 di sini C2,3 maka C1,2 itu posisinya di pojok pojok kiri atas ya kan? Barisnya satu di atasnya, kolomnya satu di kirinya ya kan? Nah, jadi kembali ke sini, ke rumus ini CI, J sama dengan CI min 1, J min 1 ditambah satu ya, di mana I dan J-nya positif. Ini ada syaratnya. Kalau apa? Kalau di sini EKI dan YJ sama. Kalau EKI dan YJ sama. Kalau EKI dan YJ sama. Maksudnya apa? Maksudnya, ya nanti kita lihat di, anu ya, di tabel ya. Di matrik ya. Lalu kemungkinan yang ketiga nilainya adalah maksimum dari CI min 1, J. Jadi ini CI min 1, J itu berarti posisinya adalah kolom yang sama dengan ini, tetapi barisnya di atasnya, satu di atasnya. CI min 1, J. Barisnya di atasnya, baris I, karena I min 1 kan, tapi kolomnya sama. Atau CI, J min 1. Barisnya sama, kolomnya satu di kirinya. Nah, jadi CI, J itu nilainya apakah di atasnya, apakah di kirinya, mana yang paling maksimum. Syaratnya apa? Kalau XI dan YJ nggak sama. Nah, ini adalah rumus untuk mencari tadi mengisi nilai-nilai sel dari matriks CI, J. Di mana setiap sel matriks CI, J itu menyatakan panjang dari LCS, barisan dari XI, dan barisan dari YJ. Oke, mudah-mudahan anu Pak. Nah, ini algoritmanya coba di foto dulu. Algoritmanya ini. Jadi M ini panjangnya X. Artinya X-nya itu terdiri dari M karakter, ya toh. Terus N ini panjangnya dari Y. Jadi Y-nya ini terdiri dari N karakter. Penyusunnya Y ini N karakter, gitu ya. Y1, Y2, YN. Penyusunnya X ini M karakter, yaitu X1, X2, XM, gitu ya. Lalu di sini for I. I-nya 1 to M, do. For I 1 to M, do CI,0, CI,0. Jadi untuk baris berapapun, kalau kolomnya 0, itu nilainya 0. Oke, udah paham tadi ya. Jadi di kolom 0 nilainya 0 semua tadi toh. Lalu yang ini for J 1 sampai dengan N. Untuk kolom 1 sampai dengan N, kolom 1 sampai dengan N, eh, pada baris nolnya C0, J, J-nya berapapun, 1 sampai dengan N, nilainya juga 0, Mas, gitu ya. Jadi, matrik CI, J pada baris ke 0, nilainya 0 semua pada baris 0 itu, demikian pula pada kolom 0, nilainya 0 semua, gitu kan ya. Nah, sekarang untuk sel-sel yang lain yang bukan di baris 0, bukan di kolom 0, isinya berapa? Isinya sesuai for ini. Nah, ini isinya. Ini sebetulnya
yang ditulis di algoritma ini, ditulis di for n ini, sebetulnya sama dengan rumus yang di atasnya tadi. Coba kita lihat. If xi sama dengan yj, xi sama dengan yj, jadi nanti untuk ngisi sel, sel, sel pada baris ke i kolom ke j, nanti lihat x-nya itu berapa, y-nya itu berapa. Oke ya, ini adalah mau mengisi sel c pada baris ke i kolom ke j. Kalau XI sama dengan YJ, then maka CIJ, CIJ itu sama dengan nilai pojok kiri atas, kiri atas, pojok kiri atas, ya kan? Pojok, mojok ya, bukan bukan atas, bukan kiri, tapi pojok kiri atas, gitu kan? Jadi pada baris sebelumnya, satu sebelumnya, pada kolom sebelumnya. Nah, gitu kan? Jadi CIJ ini adalah nilai dari sel pojok kiri atas, yaitu ini, ditambah satu. Lalu nanti di sel CI, J dikasih tanda panah ke kiri atas. Nah, itu panahnya ini penting ini penting ya. Penting. Untuk apa? Untuk menelusuri nanti untuk menelusuri karakter-karakter yang ada di LCS. Nah, ya, untuk menelusuri karakter-karakter yang ada di LCS. Oke, terus ya. Ini F X I sama dengan YJ then ini terus panahnya anu panahnya ke kiri atas. Ini mudahnya adalah bahwa untuk ngisi CIJ ini kalau XI dan YJ-nya sama, ngambil nilai di pojok kiri atas ditambahi satu itu saja ya. Else jika tidak sama maksudnya, jika XI dan YJ tidak sama, kalau XI dan YJ tidak sama, maka tinggal lihat anu antara anu atasnya CI koma J, atasnya CI koma J itu berarti CI min 1 koma J di atasnya ya. Di atasnya CI koma J itu berarti kan baris sebelumnya, berarti CI min 1 koma J. Dan di kirinya itu berarti kolom sebelumnya berarti CI koma J min 1. Nah, besar mana? Besar mana? Kalau besar yang atasnya, besar yang atasnya kan, CI min 1 koma J itu lebih besar atau sama. Nah, kalau lebih besar atau sama ya. Kalau yang di atasnya CI, J itu lebih besar dibanding yang kirinya, lebih besar atau sama, maka CI, J itu ngambil yang besar, pokoknya ngambil yang besar. Ngambil yang besar. Yang besar berarti yang atasnya, ya kan? Yang atasnya. Yang atasnya. Karena ngambil yang atasnya berarti panahnya ke atas. Artinya nilai dari CIJ ini diambil dari atasnya, gitu saja. Oke, else jika tidak itu harus jika tidak ini itu artinya CI min 1, J lebih kecil ya kan? Lebih besar enggak, sama dengan juga enggak berarti lebih kecil. Jika CI min 1, J itu lebih kecil dari CI, J min 1, artinya kalau nilai dari atasnya CI, J, atasnya persis, itu lebih kecil dibanding nilai di kirinya CI, J, ini kan di kirinya nih. Ini di kirinya CI, J, di atasnya CI, J. Itu lebih kecil dibandingkan nilai dari kirinya CI, J, ini kirinya persis nih. Maka ngambil yang kirinya. Pokoknya ini ngambil yang besar. Antara yang atasnya dengan yang kirinya ngambil yang besar. Ngambil yang besar. Ya. Nah, kalau sama ngambil yang mana kalau sama? Kalau yang atasnya CI, J dengan kirinya CI, J itu sama. Kalau sama ya. Kalau sama tetap ngambil yang atasnya. Ini kan panahnya ke atas. Jadi kalau sama antara yang atasnya CI, J berarti ini dengan kirinya CI, J berarti yang ini. Kalau sama nih berarti tetap ngambil atasnya. Jadi artinya nilainya ini diganti nilai yang di atasnya. Gitu ya. Udah itu aja. Kalau tidak ini artinya yang di atasnya itu lebih kecil dari yang kirinya C I, J, berarti ngambil kirinya I, J. Artinya C I, J ngambil kirinya, ini kirinya. Panahnya di situ berarti kiri, artinya ngambilnya dari kirinya gitu. Udah itu aja ya. Sekarang praktek saja langsung. Praktek saja langsung tadi
di X dan Y-nya kalau nggak salah ngambil dari contoh. Sebentar. B, D, C, A, B, A. Kita lihat dulu. B, D, C, A, B, A. Sama. Y, 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 Y-nya mana? Y-nya B, D, C, A, B, A. Ya, sama ya. Terus X-nya A, B, C, B, D, A, B. 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 Ya, sama ya. Sama dengan yang menu di atas tadi. Sekarang cara ngisinya seperti apa? Oke ya. Tadi eh di baris nol, kalau I-nya nol ini baris nol, baris nol. Di baris nol, berapapun kolomnya, di kolom berapapun, di baris nol, di kolom berapapun nilainya nol semua. Lalu di kolom nol, ini kolom nol ya. Di kolom nol artinya baris nol itu baris sebelumnya barisnya karakter pertama dari X, ya kan? Karakter pertama dari X kan ini kan barisnya ini, karakter pertama kan? Maka baris nol ya sebelumnya, sebelum baris ini. Nah ini. Ya, oke ya, paham ya? Demikian pula kolom nol itu kolom yang mana? Kolom sebelumnya karakter pertama dari Y. Karakter pertama dari Y kan ditaruh di sini kan? Nah ini kolom nol. Oke ya. Baris nol, kolom nol diisi nol. Oke. Sekarang mungkin Anda kalau mau nyimak algoritmanya silakan coba. Ini di foto dulu silakan. Nanti, nah silakan foto nih. Kalau memenuhi ini, maka ngambilnya di atasnya, ngambil di atasnya. Kalau tidak memenuhi ini, artinya yang ini lebih kecil dari ini, maka ngambil yang ini. Ini lebih kecil dari yang ini. Ini itu mana? Di atasnya CI, J. Di atasnya kan ini kan? Ini barisnya kan I-1. Di atasnya persis. Kolomnya sama, berarti kan di atasnya persis. Kalau ini CI, J-1. CI, J-1. Maka dengan CI, J berarti di kirinya persis gitu kan. Sudah difoto ini? Coba. Jangan difoto. Sudah? Sudah? Sudah, Sudah Pak. ya? Oke, Pak. sekarang kita terapkan untuk mencari LCS dari dua sekuen yang diberikan tadi. Jadi sekuen yang Y itu disusun oleh karakter ini BDC ABA, lalu sekuen yang X itu disusun oleh karakter ABC BDAB gitu. Maka baris ke nol diisi nol, kolom ke nol diisi nol, ya kan? Oke, baru sekarang mengisi mulai baris ke satu, yaitu baris di mana karakter ke satu dari X itu berada. Di nol. Lalu yang sini di sini, yang lihat. Di sel di sini karakternya Y apa? Karakternya Y di ini. Sel ini tuh barisnya kan baris ini. Nah, itu kolomnya kolom ini. Artinya di sel ini itu X-nya itu adalah nilainya, XI-nya itu adalah A, sementara YI-nya adalah B. Berarti nggak sama ya? XI dengan YI, XI dengan YJ nggak sama ya? Ya, XI dengan YJ di sini nggak sama, nggak sama, nggak sama. Karena nggak sama, maka nilai ini ngambil mana yang besar antara atasnya atau kirinya. Karena atasnya ini nol, kirinya ini juga nol, maka sama toh. Kalau sama antara atasnya dengan kirinya, kalau sama, maka milih yang atasnya. Ngambil yang atasnya. Maka panahnya ke atas. Yang penting itu panahnya. Panah diperlukan. Diperlukan nanti ya. Bukan nilainya. Bukan nilai saja, itu panahnya. Oke, geser ke kanan. Di sini X, X apa? X satunya A, ya kan? Lalu Y2-nya D. Nggak sama juga kan? Nggak sama kan? Nggak sama kan? Nggak sama. Sekarang kirinya nilainya nol. Karena apa? Atasnya nilainya nol. Sama. Kirinya nol, atasnya nol sama. Maka tetap ngambil yang atasnya. Panahnya ke atas. Oke, toh? Yang ini sekarang yang di sini, ini baris ini adalah A, kolom ini adalah C. Maka antara Y3 dan X1 nggak sama. Karena A sama C. Karena nggak sama, maka memilih antara atasnya dengan kirinya mana yang lebih besar.
Karena atasnya nol, kirinya juga nol, berarti sama. Kalau sama, milih ngambil yang atasnya. Ya, jadi isinya ini adalah sama dengan yang atasnya. Berarti panahnya ke atas. Oke ya. Terus kan ini. Yang di sini pada sel ini barisnya adalah X1 yaitu A, ya kan? Lalu di sini kolomnya adalah kolom Y berapa ini? Satu, Y4, Y4 yaitu A, ya. Maka di sini Y4-nya A, X1-nya adalah A, berarti sama kan? X1 dengan Y4 sama ya, sama-sama A ya. Kalau sama, maka nilainya sel ini, tadi kan belum ada ini, nilai sel ini adalah pojok kiri atasnya, berarti nol ditambahi satu. Oke ya, satu ya. Panahnya ke kiri atas. Panahnya ke kiri atas, artinya untuk mengisi ini, kita mengambil data di pojok kiri atas, rumusnya tadi ditambahi satu. Nah gitu ya. Lalu yang ini barisnya itu adalah A, kolomnya itu B, berarti enggak sama, ya kan? Barisnya A, kolomnya B, enggak sama. Maka karena enggak sama, sekarang tinggal isinya adalah di kirinya atau di atasnya mana yang lebih gede. Ini atasnya ini berapa? Atasnya sel ini. Nol. Kirinya Satu. gede yang mana? Satu. Gede Tanda yang panah satu. ke Berarti kiri. isinya satu, panahnya kiri, artinya ngambil dari kirinya. Oke ya? Oke, lalu di sini lagi. Di sini lagi, untuk di sini barisnya ini baris apa nih? Di sini baris apa? Baris karakter. Barisnya, baris. Baris A. karakter. A, A kan? Karakternya apa? A, gitu. Kolomnya, kolom karakter A juga juga. A. Sama berarti ya? Sama. Ya. Kalau sama, sama ini kolomnya A, barisnya juga A sama, maka nilai di sini adalah, di sini kan kosong tadi kan, belum ada isinya kan. Nilai yang sini adalah pojok kiri atas ditambahi satu. Berarti pojok kiri atasnya nol, nol ditambahi satu ya satu. Panahnya ke kiri, ya kan? Panahnya ke kiri. Oke ya, baris kedua, ketiga, dan seterusnya sama saja. Baris kedua sekarang, mungkin biar tuntas ya. Baris kedua ini baris B, betul ya? Kolomnya B, yang ini sel ini ya. Berarti anu X2 dan Y1 sama, ya toh? Sama-sama B. Maka nilainya ini adalah sama dengan nilai pojok kiri atas ditambahi satu. Berarti pojok kiri atasnya nol, nol ditambahi satu, satu. Panahnya apa ke kiri atas, gitu kan? Lalu di sini ini barisnya B, kolomnya D, berarti enggak sama kan? Nggak sama, lihat kirinya sama atasnya. Kirinya satu, atasnya nol. Maka ngambil yang kirinya. Karena lebih besar kirinya satu. Ya udah satu. Panahnya ke kiri. Gitu ya. Panahnya sekali lagi penting. Jadi jangan sampai nggak ada panahnya. Terus yang di sini juga demikian. Ini barisnya B, kolomnya C nggak sama. Berarti ngambil yang besar mana antara kirinya dan atasnya. Kirinya satu, atasnya nol, berarti ngambil yang kirinya. Jadi ini nilainya sama dengan kirinya. Ya bisa. Ya satu. Panahnya ke kiri. Terus di sini, nih di sini barisnya B, kolomnya A, nggak sama ya. Kalau nggak sama, sekarang lihat kirinya sama atasnya. Kirinya satu, betul ya? Atasnya, atas ini berapa? Atasnya ini Satu. satu. Kirinya Satu. satu. Kalau sama, maka tetap ngambil atasnya. Ngambil atasnya satu kan. Sebetulnya kan boleh saja karena sama-sama satu kan bisa kirinya bisa atasnya kan. Tapi atasnya bukan masalah nilainya tapi panahnya ini penting ya, panahnya penting. Oke ya, atasnya. Jadi kalau sama ngambil atasnya, panahnya berarti ke atas. Terus di sini baris B, kolom B berarti sama ya kan, baris dan kolomnya sama. Berarti nilainya di sini adalah di pojok kiri atas yaitu satu ditambahi satu. Berarti jadi dua. Panahnya jangan lupa kiri atas. Oke, lalu yang di sini kosong tadi ini kosong masih ngambil dua berarti ya kirinya ya, karena kirinya dua, atasnya cuma satu, berarti ngambil yang besar dua, dua jadi di sini dua, panahnya ke kiri, gitu kan?
Oke, kalau melanjutkan, melanjutkan caranya sama, bisa. Melanjutkan lagi, ini mulai baris ke tiga, baris C, baris B, baris D, baris A, baris B, bisa ya? Neruskan bisa ya? Meneruskan sendiri bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa ini anggap sudah bisa semua, ngisi yang udah bisa semua. Ini jangan sampai ada yang salah, terus terang. Jangan sampai ada yang salah. Oke, ya. Anggap ini udah benar, benar semua. Maka sekarang dari tabel yang sudah terisi semua ini, baik nilai maupun panahnya, selanjutnya kita tinggal menelusuri. Menelusuri. Apa yang kita telusuri? Yang kita telusuri adalah sel yang panahnya ke kiri atas. Sel yang panahnya ke kiri atas untuk menentukan LCS-nya. Ya, untuk menentukan LCS-nya. Caranya bagaimana? Kita ambil sel yang panahnya ke kiri atas, eh, yang paling posisinya paling atas tentunya kalau bisa ya, ya. Kita ambil sel yang panahnya ke kiri atas. Yang baris paling atas itu yang ke kiri atas, sebetulnya ini ke kiri atas gitu. Ini juga ke kiri atas. Nah, cuman nanti ini sambungannya agak susah. Kita lihat ya. Lalu baris dua yang ke kiri atas ini ya juga ini ke kiri atas kan ya? Ke kiri atas. Sekarang kita ambil yang ini dulu. Ambil ini ya. Ambil ini satu. Nah, merangkainya, ini kan nilainya satu ya. Merangkainya adalah disambung dengan sel lain yang nilainya satu lebih besar, oke? Disambung dengan sel yang lain yang nilainya satu lebih besar. Berarti kalau tadinya satu, cari yang dua, yang berada di baris bawahnya juga kolom kanannya ya. Jadi ngambilnya baris di bawahnya tidak harus baris bawahnya persis dan kolom di kanannya tidak kolom kanannya persis ya. Ya. Jadi sambungannya adalah baris bawah dan kolom kanannya ya. Tidak harus baris bawahnya persis, tidak harus kolom kanannya persis. Tetapi yang jelas tidak boleh ke atas, sambungannya ke atas, ke baris di atasnya nggak boleh. Ke kolom di kirinya nggak boleh, ya gitu kan? Nah, nggak boleh. Oke, paham ya? Nah, jadi ini sambungannya, ini satu ini sambungannya bisa dengan satu nih. Cari yang nilainya dua, panahnya ke kiri atas. Ini bisa sini. Ini apa ini? Ah, di sini sel ini baris dan kolomnya apa? B, ya kan? B kan? Barisnya B, kolomnya B, ya kan? B, B kan? B, B, terus dua, terus sambungannya mana? Dua, memang dua yang ini ya. Dua yang ini, pokoknya kalau panahnya ke kiri atas itu pasti baris dan kolomnya sama. Nah, baris dan kolomnya sama. Ini baris dan kolomnya C, ya kan? C. Jadi B, C. Ini ke sini boleh karena apa? Barisnya ini barisnya semakin ke bawah, kolomnya semakin ke kanan, boleh ya. Ini dua, lalu tiganya misalkan ke sini boleh, ke sini juga boleh. Jadi ada dua pilihan ya. Misalkan ke yang ini dulu, ini terus ke sini. Nah, tiganya sini. Ini yang ketiga ini sel ini adalah baris dan kolomnya B, ya kan? Tiga ini dari sini ke sini bisa karena barisnya semakin ke bawah, kolomnya semakin ke kanan. Oke, toh? Tiga, lalu tentunya empat. Empat mana? Empat, ke sini bisa nggak? Ke sini bisa nggak? Nah, kalau tiga di sini, empatnya di sini bisa nggak? Nah, saya sekarang tanya. Tiganya di sini nih, empatnya di sini boleh nggak? Tadi pernyataan saya bahwa pindahnya itu harus ke baris berikutnya, tidak harus baris berikutnya persis, dan kolom berikutnya juga, tidak kolom berikutnya persis. Jadi kalau ini tiganya di sini, empatnya di sini boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Barisnya betul, baris selanjutnya, tetapi kolomnya sama. Nggak boleh. Kolomnya sama, nggak boleh ya. Ini sekolom nih, tiga dengan empat kan sekolom, nggak boleh. Jadi kalau tiganya sini, bolehnya ya empatnya ini. Gitu kan.
Jadi kalau saya ngambil satunya sini, duanya sini, tiganya sini, empatnya sini, sekarang kita tinggal telusuri. Satu di sini adalah B, B. Dua di sini adalah C, B, C. Terus tiga yang di sini adalah B lagi, berarti B, C, B. Terus empat sini adalah A, B, C, B, A ya. Jadi LCS salah satunya adalah ini. Yang lain lagi bisa satunya sini, duanya sini, tiganya sini, empatnya sini bisa juga ya. Berarti satu, dua, tiga, empat bisa kan? Bergeser ke kanan, ke bawah, bergeser ke kanan, ke bawah, bergeser ke kanan, ke bawah. Boleh ya. Berarti B, C, A, B. Bisa A, B, bisa B, C, A, B ya toh. Bisa juga satunya sini, duanya sini, bergeser ke kanan, ke bawah. Tiganya sini, bergeser ke kanan ke bawah. Empatnya sini, bisa nggak? Empatnya sini. Tiganya sini, empatnya sini. Nggak bisa, Pak. Nggak Nggak bisa, bisa, Pak. bisa. Tiganya sini, maka empatnya sini ya. Ya. Jadi yang ketiga tadi, satunya sini, duanya sini, tiganya sini, empatnya sini. Berarti apa? B, D, A, B. B, D, A, B. B, D, A, B. Nah, ketiga subsekuen ini merupakan LCS, longest common subsequent dari kedua sekuen X, yaitu ABC BDAB, dan sekuen Y, yaitu BDC ABA. Nah, begitu. Jadi cara mencarinya seperti itu. Mudah kan? Udah, udah. Jadi ini kan contoh. Ini contoh tuh nggak perlu panjang-panjang ya. Ini kan cuman tuh 6 karakter. Di sini 7 karakter. Jadi nanti kalau misalkan untuk soal ujian gitu ya, jangan cuma 6 lah, mungkin 15 karakter di sini 20 karakter gitu kan. Yang penting bisa cukup satu halaman gitu ya. Kalau misalkan ini satu halaman susah di ini, kalau ini terlalu panjang, ke sananya ke kanannya dibikin eh, apa landscape ya, bikin landscape gitu. Pokoknya bagaimana caranya biar ini bisa masuk satu halaman kalau bisa. Gitu ya. Sudah jelas untuk mencari LCS? Cukup jelas, Pak. Jelas, oke ya. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini saja. Dan minggu depan kan UTS kita ya. UTS-nya juga sampai di sini saja, sampai di LCS saja. Jadi materi kita apa? Dari paling bawah LCS, terus mencari apa namanya optimal cost dari perkalian sejumlah matrik dan parentesisasi ya. Terus berikutnya adalah eh, pengurutan data. Pengurutan data ada banyak algoritma ya. Ada banyak algoritma, cukup banyak algoritmanya. Ada sekitar 13 atau berapa itu ya. Anda kuasai semuanya. Nah, kuasai semuanya terus bagaimana ya? Terus ujiannya, sistem ujiannya bagaimana ya? Sistem ujiannya open sheet aja ya. Siapkan catatan contekan, boleh satu lembar folio bolak-balik. Ya, serah dari siapa. Tulisan kecil-kecil terserah boleh. Yang penting enggak, jangan lebih dari satu halaman ya. Gitu. Ya mungkin cukup ya untuk materi pertemuan hari ini. Minggu depan kita UTS bareng sama kelas kelas A ya, bareng sama kelas A. Soalnya hampir sama juga nanti. Soalnya sama mungkin. Ada pertanyaan barangkali sama sini? Berarti UTS PA ini minggu ke-8 ya, Pak? Minggu ke-8, betul, minggu depan. UTS-nya kalau nggak salah 2 pekan ya. Jadi minggu depan kita minggu pertama. Nah, minggu keduanya kita langsung kuliah lagi. Saya mau kebut ya, karena saya tanggal itu apa namanya ada acara saya nanti. Jadi setelah UTS kita kebut lagi kuliahnya. Saya usahakan nanti setelah UTS itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi mungkin tiga minggu pertama setelah UTS saya sudah bisa menyampaikan materi sebanyak 6 pertemuan. 3 minggu pertama setelah UTS. Jadi 6 pertemuan. Nah, pertemuan sisanya nanti ya seminggu sebelum UAS. Begitu ya. Nanti saya nanti ya izin sekitar 3 atau 4 minggu nanti ya. Nah,
Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum diakhiri? Atau cukup? Kita kan udah kuis, Pak. Kalau Ya, jawabannya dikirim boleh nggak, Pak? Kira-kira jawaban kuisnya buat jadi bahan pembelajaran gitu. Jawaban yang dikirim. benar. Ya. Maksudnya gimana? Minta jawaban yang benarnya gitu, Oh biar gitu. jadi. Oh, Nah, latihan sendiri lah itu, Bang. Latihan sendiri aja. Oh. Kan ya udah. contohnya udah lengkap itu. Contoh yang itu kan paling yang ditanya masalah optimal cost, ya kan? Iya, Ah, Pak. oh, udah ada contoh lengkap itu kan. 6 kali 6 matrik 6 apa perkalian 6 matrik itu kan. Itu udah lengkap itu. Ah, ah, ah. Baik, Pak. Ya, Itu oke. kira-kira rumus rekursi itu keluar gak ya, Pak? Rekursif. Oh, itu ya, Recursion. keluar itulah. Iya, keluar. Mas. Yang itu kan eh, eh, apa? Kompleksitas ya. Ya, Ya, yang ada ya pelajari. loko-nya. Pelajari semua itu. Ya, yang sebentar. Yang terakhir itu apa? Yang ada aturan tiga aturan itu kan ya? Saya lupa anunya, judulnya. Ya, dipelajari, ya, itu dipelajari. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau cukup? Cukup ya. Kalau materinya kan sudah saya berikan semua nih sampai bab 3. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan saya anggap sudah cukup, Anda tinggal mempelajari materinya 3 bab saja, nggak usah banyak-banyak kan, cuma 3 bab toh. 3 bab saja, nggak usah banyak-banyak sampai LCS. Nah, materinya ya tidak keluar dari catatan, ya, tidak keluar dari catatan. Sama dengan latihan-latihan, soal-soal latihan di catatan. Tinggal merubah sedikit soalnya, ya, tinggal dirubah sedikit soalnya. Ya mungkin datanya lebih banyak, kalau sorting mungkin datanya lebih banyak, kalau perkalian matrik mungkin, kalau contohnya kemarin perkalian 6 matrik gitu ya, mungkin kalau UTS ya barangkali ditambahi 1 matrik lagi, 7 matrik begitu kan, bisa juga kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian kita tutup Hmm. pertemuan kita siang ini, pertemuan ketujuh. Selanjutnya minggu depan kita langsung siap UTS ya. Nah, siapkan dengan baik. Oh iya, saya pesan untuk mengerjakannya itu ya kerjakan seoptimal mungkin ya. Menulis jawabannya itu yang rapi, yang rapi. Kalau bagus, jelek, tulisan kan relatif. Tapi yang jelas rapi, lalu mengerjakannya itu yang tuntas. Jangan terus nomor 1 belum selesai, tinggal, lalu ke nomor 3, lalu nanti sambungannya di halaman berapa nggak jelas gitu ya. Kalau bisa, jangan seperti itu. Runtut gitu ya jawabnya. Biar enak Maaf, mengerjakan. Pak. Itu Bagaimana? kan yang matriks itu kan ngitungnya banyak ya, Pak. Itu boleh pakai kalkulator gak ya? Oh, boleh, kalkulator boleh, Excel boleh, boleh. Tapi yang jelas Boleh. harus dihitung semua. Setiap sel itu harus dihitung semua. Nggak mungkin Hmm. bisa mengisi sel di atasnya sebelum sel di bawahnya itu terisi semua. Begitu kan? Boleh, kalkulator boleh. Justru wajib, wajib bawa Wajib. kalkulator. Kalau misalkan buka apa? Kalau mengalihkannya kan cuma itu saja ya. Kalkulator cukup lah. Ya, Iya. wajib. Kalkulator wajib. Kalau Jadi buka misalkan Excel boleh nggak, Pak? kalau buka Excel kan bisa buka catatan ya. Hmm. Ya, ya nggak apa-apa juga sih. Betul nggak apa-apa juga. Excel boleh, Excel boleh. Mungkin saya ini aja lah, open book saja ada, open book lah. Jadi boleh buka Excel ya. Oke, open book ya. Iya. Tapi Excel ya lebih Anda gampang. Baik, Pak. kenapa? Excel sepertinya lebih gampang pakai Excel ngaliinnya. Lebih gampang. Atau Ya silakan. 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 Oke ya. Jadi udah deal open book ya kita ya. Nah, boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel. Oke, demikian kita tutup pertemuan kita siang ini. Selamat siang semuanya. Persiapkan UTS-nya dengan bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Waalaikumsalam. sama-sama. Pak.